ketika kita relawan yang turun di Aceh Tamiang, khususnya Kota Lintang itu benar-benar memprihatinkan sekali, Mas. Apalagi aku pribadi yang belum pernah respon bencana dan baru pertama kali respon bencana. Ketika turun itu benar-benar bau bangkai, Bau mayat ya? bau mayat, entah itu mayat manusia, entah itu mayat binatang. Kita sendiri nggak tahu. Kemudian kalau di Aceh Utara itu ada di Sawang. Itu memang lokasi desa yang disebut orang-orang desa hilang. Desa hilang. Jadi seperti Kak Oli sampaikan tadi, sebelumnya itu desa itu nggak pernah banjir sama sekali. Oke. Ketika sekali banjir, benar-benar sapu bersih, sapu rata, hilang semuanya, dan jadi aliran sungai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amilullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Nah, narasumber podcast kali ini itu berasal dari induknya Podcast Pejuang, yaitu si paling pejuang bukan si paling pejuang bukan, yaitu teman-teman dari relawan turun tangan pusat. Ya, apa kabar Syarifah? Alhamdulillah baik Mas Kozi. Dan Oli yang sudah sering muncul juga di podcast pejuang. Halo, puji Tuhan, baik Mas Osin. Terima kasih para pejuang ini, para relawan-relawan dari turun tangan hadir untuk ngobrolin soal pengalaman mereka berada di lokasi bencana kemarin. Karena turun tangan kemarin bersama organisasi kemanusiaan yang lain kirim banyak sekali bantuan, bukan bantuan tapi juga relawannya langsung terjun ke lokasi bencana. Di mana aja waktu itu ya? Kita ada di Aceh Tamiang, Aceh Aceh Utara untuk wilayah Provinsi Aceh. Kemudian juga ada di Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Oke, nah sebelum masuk ke situ nih, Syarifah ini diturun tangan sebagai apa, Olive sebagai apa? Oke, nah kenalin semuanya teman-teman. Aku Syarifah Zahra Salsabila. Sekarang untuk di turun tangan, alhamdulillah diamanahkan jadi Community Engagement dan Social Impact turun tangan. Oke, kalau Olive? Ya, halo teman-teman pejuang. Aku Olivia, aku dari tim media turun tangan, khususnya di sosial media spesialis. Salam kenal. Yeay. Nah, tapi kita nggak lagi ngobrolin soal bidang kerja kalian, karena ketika bencana kemarin kalian ya terjun ya udah nggak pakai bidang-bidang kan gitu ya. Kalian kebetulan dua sejoli. Dua relawan ini turun di titik yang sama ya waktu itu ya, di mana, di Aceh Tamiang? Iya, di Aceh Tamiang. Jadi waktu itu saya dan Kak Olive di Provinsi Aceh dan ada dua lokasi, Aceh Utara dan juga Aceh Tamiang. Alhamdulillah sembari kita turun kita juga sampai berdiskusi dan juga menginap bersama masyarakat penyintas banjir. Berapa lama kalian di sana? Berapa lama Kak Olive? Kalau kemarin itu kita kurang lebih sampai 1 minggu, Mas Kosin. 1 minggu? Iya, jadi hari Minggu berangkat, hari Sabtu apa? Hari Sabtu. Hari Sabtunya kita udah selesai, jadi Oh, jadi Minggu ketemu Sabtu lah ya? Iya, Ya, Minggu persis ketemu Sabtu, seminggu. jadi kurang lebih 1 minggu. Tanggal berapa itu waktu itu ya? Bulan 2 Desember kan ya? Ya, bulan Desember, tanggal 14 sampai 20. Jadi kalian datang ke sana, habis gatas waktu itu ya langsung ke sana. Benar. Itu kan situasinya masih benar-benar apa sih, berantakan, listrik belum ada gitu ya. Situasi masih gimana waktu itu? Wah, waktu kita turun itu karena memang lokasinya Aceh Tamiang, jadi kita memilih untuk lewat jalur Medan ya Kak Olive. Nah, kita sampai di Medan, 2 jam perjalanan lanjut ke Aceh Tamiang. Nah, ketika kita sampai di sana memang karena posisinya Aceh Tamiang itu cukup seperti yang kita lihat di sosial media, bahkan lebih parah ketika kita sampai di lokasi. Bisa dibilang itu benar-benar kayak kota zombie ya kalau orang Kota sebut. zombie ya? Jadi Bukan sekedar kota mati, kota benar Mas zombie ya? Kozin, ketika kita sampai ke sana itu benar-benar kita ngerasain mati lampunya setiap malam, kemudian juga sinyalnya yang susah. Jadi kita benar-benar ngerasain gimana keluarga-keluarga korban-korban yang memang terdampak banjir itu sendiri. Karena posisinya kalau di Aceh Tamiang itu kan kota ya, itu belum ke pedalamannya, di kotanya aja seperti itu, apalagi di pedalaman yang memang cukup terisolir, yang nggak bisa dijangkau orang-orang kayak gitu. Nah, kita juga sempat ke pesantren itu disebut orang-orang sebagai bentengnya Aceh Tamiang. Kalau nggak ada pesantren itu mungkin gelondongan kayu besar itu udah sapu bersih kota Tamiang. Oh, jadi kenapa pesantren bisa disebut sebagai benteng?
Benteng dalam arti literally fisik kan ini kan? Iya benar, karena posisi pesantren itu sendiri ada di Desa Tanjung Karang. Tanjung Karang. Mm-mm. Nah, Tanjung Karang itu posisinya di sebelah depannya Kota Tamiang. Jadi memang posisinya itu pesantrennya besar dan juga cukup dikenal oleh masyarakat juga, dan posisinya itu langsung dari dekat dengan pegunungan dan juga jangkauan yang terlalu tinggi. Nah, ketika banjir itu datang, posisi pertama yang memang dihantam itu adalah pesantrennya. Oh, jadi ini gelondongan kayu Iya, tanah Iya. itu benar. turun dari atas, Mm-mm. lalu menghantamnya di bangunan Iya, pesantren itu. Berarti bangunnya gede dong ya? gede 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 banget ya. Mas Fauzin. Lalu terhenti di situ gitu ya. Betul, kalau Numpuk di situ ya. menumpuk di situ, kalau nggak ada itu langsung ke kotanya sih, kalau nggak sih. Mm-mm. Iya. Masih dapat mayat nggak di situ, teman-teman? Nah, kalau aku pribadi sendiri ketika turun di Aceh Tamiang itu kita memang berkesempatan untuk survei waktu itu ya Pak ya. Waktu itu survei setelah kita ada 1 hari kita bagi logistik di 4 titik, terus hari berikutnya kita ada survei di daerah Lintang. Nah, aku sempat baca pemerintah itu bilang kalau misalnya keadaan di Aceh itu tuh parah cuman dari sosial media aja, sebenarnya nggak parah. Tapi ketika kita relawan yang turun di Aceh Tamiang khususnya kota Lintang itu benar-benar memprihatinkan sekali Mas. Apalagi aku pribadi yang belum pernah respon bencana dan baru pertama kali respon bencana. Ketika turun itu benar-benar bau bangkai, Bau mayat ya. bau mayat, entah itu mayat manusia, entah itu mayat binatang, kita sendiri nggak tahu. Sampai waktu aku turun itu aku sampai mual banget Mas, karena Karena baunya bau tuh itu. menyengat sekali sampai Iya, aku iya. sempet waktu itu sampai mau muntah. Tapi kayak aku ngerasa nggak enak juga sama warga di sekitar kan. Mm-mm. Aku juga sempat melihat juga ada ibu-ibu yang dia tuh ngeliatin rumahnya sampai dia ngelamun gitu ngeliatin rumahnya. Maksudnya entah karena dia ngerasa sedih atau stres karena semua hal tuh hilang dari hidupnya. Jadi menurut aku kondisi yang parah itu nggak cuma dari media sosial aja, tapi lebih parah lagi Karena ketika kamu kita nyaksiin langsung. menyaksikan langsung Mas. Mhm. Di sana lumpurnya susah untuk dibersihkan, terus akses jalannya juga susah untuk dilewatin, airnya juga masih susah untuk didapatkan mereka, air bersih. Apalagi ketika malam, betul yang dibilang sama Ipeh, itu juga gelap banget Mas, bener-bener kayak kota zombie. Itu sih Mas. Jadi ketika kalian di sana tinggal di mana? Kita tinggal awalnya itu di posko, Mas Kozin dan teman-teman. Nah, kemudian masyarakat tawarin untuk tinggal juga di rumahnya yang masih bisa untuk ditinggali. Posko ini tenda atau? Iya, tenda. Oke, lalu Nah, kemudian akhirnya kita move ke rumah masyarakat karena ditawarin. Nah, di situ kita tinggal bareng sama keluarga yang menjadi salah satu korban bencana. Kita merasakan betul setinggi mana banjir yang memang melanda desa itu bahkan di atas pintu lebih. Kita ngelihat sendiri batas banjirnya. Kemudian juga kita merasakan secara langsung apa yang korban rasakan, seperti tadi gelap gulita, nggak ada sinyal. Dan kita juga berdiskusi dan bercerita dengan masyarakat di sana gimana bisa terjadi banjir, dan ketika banjir masyarakat di sana ngungsi kemana dan sebagainya. Nah, itu nilai yang paling mahal bagi kita untuk bisa turun ke lapangan, Mas Fauzin dan teman-teman, karena bisa mendengarkan langsung apa yang jadi pengalaman yang jadi pembelajaran ke depannya. Bahkan masyarakat di sana juga sangat menyayangkan peran pemerintah yang sedikit lambat ketika mengambil kebijakan dan juga keputusan, karena cerita dari masyarakat juga tenda-tenda itu baru terpasang setelah sekian lama. Tidak beberapa hari, tapi setelah sekian lama ya. Benar. Dan banyak masyarakat menceritakan perbandingan dengan tsunami sebelumnya. Karena kan Aceh juga salah satu tempat yang punya cerita di tahun 2000. Dan saya bagian dari itu. Jadi masyarakat di sana banyak flashback dan juga membandingkan antara peran pemerintah ketika tsunami terjadi dengan sekarang, dan itu sangat disayangkan karena update-nya untuk bencana di Sumatera kali ini khususnya Aceh itu 14 kabupaten kota terdampak. Dari 23 kabupaten kota, berarti 5 yang tidak kena. Sedangkan 2/3 kan? Iya, ketika tsunami itu cuma 13. Nah, ini kan bisa dibilang
lebih besar. Lebih besar. Bahkan keluar dari penyampaian masyarakat ini lebih parah daripada tsunami, tapi kenapa penanganannya cukup lambat? Ya, ya, saya bisa ngerasain sih perasaan teman-teman ya, karena ya tahun 2000 saya kebetulan kayak teman-teman terjun langsung seminggu setelah tsunami, saya di lokasi ngerasain tadi nggak ada lampu, bau mayat di mana-mana. Bahkan saya menggambarkan seperti kalau kita ini kolam ikan, kita piara ikan gitu ya, ikan nila apa gitu, kalau airnya dihabisin, Iya. mayat bergelimpangan di mana-mana dan bau bacin itu di mana, jadi kerasa sekali. Dan tapi memang waktu itu langsung dideklar sebagai bencana nasional, lalu kemudian bantuan dari mana-mana begitu ya, sehingga ada kita yang terjun ke lapangan juga merasa lebih semangat begitu. Nah, Olive, kalau dari sisimu kan ini pengalaman pertama ya, terjun ke lokasi bencana, apa yang merasa kamu itu, yang merasa kamu merasa apa ya, sedih, merasa kamu Mungkin kalau misalnya diinget-inget lagi itu jadi kayak flashback gitu ya Mas. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak agak sesek ya kalau misalnya mau ngomongin yang kemarin ketika aku turun, karena baiknya karena aku sebelumnya belum pernah mengenal orang Aceh ya, kecuali Syarifah. Tapi ketika aku turun di Aceh, terus melihat keadaan di sana sangat memprihatinkan. Tapi ternyata ketika kita merespon bencana, warga di sana tuh masih sangat peduli dengan kita. Maksudnya ketika kita tidur di rumah warga, mereka masih sempat masakin kita, Mas. Maksudnya kenapa mereka masih mikirin kita gitu loh. padahal kan harus Padahal- kamu yang mikirin mereka. Iya, makanya itu Mas, itu yang kayak bikin aku terenyuh. Kayak ya Tuhan, mereka masih peduli dengan Iya, iya. relawan itu. Terus waktu yang kemarin di Sawang itu Mas, 84 rumah itu hanyut terbawa arus air, arus banjir. Tapi mereka kayak masih mikirin kita untuk kasih buah manggis. Mereka Kamu malah dikasih buah. iya, kita dikasih buah, relawan dikasih buah. Mereka bener-bener ambilin dari kebun. Ini apa, dia pakai bahasa Indonesia karena kan memang aku nggak bisa pakai bahasa Aceh ya Mas ya. Ini untuk apa, untuk kakak diambilin dari kebunnya. Maksudnya itu di daerah Sawang itu tinggal kebunnya aja Mas yang masih kayak berdiri. Rumahnya habis. Rumahnya habis, bener-bener habis semuanya Mas. Kayak udah bener-bener tanah itu 84 rumah. Dan dia tanah lumpur ya. Tanah lumpur. Tapi mereka masih bisa ketawa, mereka masih bisa senyum sama relawan-relawan, mereka masih bisa bagiin manggis, durian, mereka ambil sendiri dari kebun. Dan itu bikin aku kayak, mereka yang udah nggak punya apa-apa masih bisa memberikan hal yang meskipun itu sedikit tapi berarti banget untuk kita gitu. Apalagi kita yang masih punya hal yang berlebih, tapi kita nggak bisa bersolidaritas untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Ibaratnya seperti itu sih Mas. Olive, kan kamu dari Jawa, jauh-jauh gitu ya, ke sana gitu ya. Yang buat kamu semangat ke sana itu apa sih? Karena itu kesempatan pertama saya ya Mas ya. Maksudnya ini kesempatan berharga untuk saya yang perlu saya syukuri dan harus saya panggilan juga sih sebenarnya sih Mas. Aku juga pengen bantu saudara-saudara kita di Sumatera. Sebenarnya aku bisa juga nolak untuk nggak ke sana karena kan pasti ada resiko-resikonya kan. Karena memang di sana tuh ada pengalaman satu hari Mas, itu di Aceh Tamiang kita masih tidur, itu kita kebangun di jam 6, hujan deras banget dari malam jam 12 sampai jam 6 tuh nggak surut-surut. Terus kita kebangun, aku, Syarifah, Rara, itu relawan turun tangan Aceh, kebangun, terus kita cuman bisa ngeliat-liatan doang. Mungkin lebih ke trauma ya Mas kalau misalnya ada banjir susulan gitu. Itu cuman bisa lihat-lihatan, berdoa juga maksudnya semoga nggak ada banjir susulan gitu.
Karena paginya kita juga pengen psikososial, ada kegiatan psikososial sama anak-anak di Aceh Tamiang. Iya, Terus kita ada rasa perasaan takut, ada iya, perasaan kan hujan nggak khawatir. berhenti tuh, wah ini banjir lagi kan Iya, gitu ya. iya Mas. Takut Jadi gitu. bengong aja itu ya. Iya bang, bener-bener nggak bisa tidur lagi Mas. Itu jam 5 atau jam 6-an gitu Mas. Udah nggak bisa tidur. Cuman cuman duduk terus kita diam aja Mas. Iya. Tapi maksudnya ya puji Tuhan nggak ada banjir susulan. Akhirnya Iya, juga iya. kita bisa bisa apa namanya bikin kegiatan psikososial bareng Mhm, anak-anak di Aceh Tamiang. mhm, Menurut aku itu hal yang apa ya Mas ya, memang aku juga panggilan dari hati ya Mas mmm, ya, juga karena pengen bantu saudara-saudara di Sumatera juga, mhm, apalagi di turun tangan itu ada teman aku juga dari Aceh, dan mhm, aku juga setiap hari cerita tentang tentang kondisi di mhm. Sumatera seperti apa, khususnya di Aceh. Jadi Ada keterikatan ya. iya ada keterikatan juga dan Padahal kan sebenarnya kan kamu dari Jawa, ya kan? Agama juga beda nih ya. iya Kan kamu iya Mas. agama Katolik. Ini Aceh mungkin 100% Muslim kali di Iya, situ ya. bener Mas. Dan fun fact-nya ketika aku turun ke sana Mas, karena memang aku ini ya menghargai orang-orang di sana. Jadi di sana tuh aku pakai baju panjang terus Mas, Oh supaya gitu. Pakai pakai jilbab nggak? nggak pakai jilbab Mas. Jadi emang Pakai aku pakai baju inilah iya menyesuaikan baju lah ya. iya menyesuaikan. Jadi Tapi memang respon orang sana gimana? Teman-teman di sana tahu nggak? teman-teman di sana nggak tahu ya Pak ya. Kalau misalnya aku ini sih sebenarnya sebenarnya mereka tahu aku non muslim, Heeh. khususnya teman-teman relawan. Tapi teman-teman relawan nggak tahu kalau aku ada tato kan Mas. Heeh. Jadi kayak aku lebih kayak menutupi dan menghargai no, apa warga di Iya, sana. iya, iya, iya. Heeh, Itu sih Mas. heeh. Tapi itulah ya saling saling respect, saling. Betul, betul Dan Mas. ketika ada situasi seperti itu kan sebenarnya segala perbedaan itu jadi nisbi, Iya, jadi nggak ada karena ya kita mau berbuat ini soal kemanusiaan kan gitu ya, gitu gitu. Heeh. Jadi programnya itu apa aja di sana? Nah, ketika kita turun di Aceh Tamiang sama Aceh Utara, itu kita dibersami sama teman-teman relawan juga, Mas Oke, Fazin dan teman-teman. Ada teman-teman dari relawan turun tangan Aceh, mm-mm. turun tangan Aceh Utara, Loksmawe juga. Iya, Nah, kita juga sebelum ke lokasi ada dari teman-teman turun tangan Medan yang sempat diskusi juga. oke, Nah, di sana kita programnya ada pembagian logistik juga. Nah, logistik, kalau untuk Aceh Tamiang itu kita alhamdulillah 4 titik, 4 oke, desa yang berbeda. mm-mm. Kemudian kalau di Aceh Utara itu ada di Sawang. Itu memang lokasi desa yang disebut orang-orang desa hilang. Desa hilang, Jadi seperti Kak Oli sampaikan tadi, sebelumnya itu desa itu nggak pernah banjir sama sekali. oke, Ketika sekali banjir, benar-benar sapu bersih, sapu rata, hmm, hilang semuanya, dan jadi aliran sungai baru. Jadi ketika kita ketemu masyarakat di sana, traumanya cukup mendalam, iya, bahkan masyarakat di sana bilang kalaupun nanti ada bantuan rumah dan sebagainya, kita nggak mau nggak di mau situ, kembali ke desa itu. jadi harus pindah. Iya, harus ganti lokasi yang lain. Nah, Hmm, selain logistik, kita juga ada penyaluran air bersih iya. di Aceh Tamiang. Ada hmm, 2 desa juga, Desa Kampung Dalam sama Tanjung Karang. hmm, Itu karena memang posisinya banjir di sana, air bersih juga salah satu poin penting yang memang dibutuhkan. ya, Karena sumber-sumber air juga tidak oke di sana. Selain penyaluran air bersih, kita ada ngelakuin kegiatan psikososial. oke. Update-nya juga itu kegiatan psikososial yang bisa dibilang Pertama. pertama dan juga bisa dihitung jari ketika banjir di sana. Tidak Karena seramai sekarang, Mas Fazin. oh, jadi kalian itu merintis ya, Iya. Mm-mm. merintis karena waktu itu belum ada. Iya, benar. Psikososial itu gimana sih programnya? Nah, psikososial itu kita ada kegiatan bareng anak-anak, ada mewarnai juga, kemudian Hmm, juga kita tahu perasaan dari mereka gimana pasca iya, ngilangin banjirnya. trauma ya. Iya, Mm-mm. betul. Dan apa keinginan mereka, dan itu anak-anak banyak cerita kayak pengen sekolah Hmm. karena kondisi juga sekolahnya itu eh, penuh dengan lumpur. Jadi sampai sekarang mereka belum bisa sekolah. Kalau untuk sekarang ada beberapa teman-teman dan anak-anak di sana sekolah darurat, Mas Fozin, di posko-posko, dan Hmm, juga kalaupun sekolah ya ala kadarnya karena memang baju-baju mereka juga hanyut, mhm, peralatan-peralatan juga nggak ada iya, seadanya itu dari anak-anak.
Dan ketika kita sampai juga anak-anak senang karena bahkan Iya. tercetus dalam mereka, ini kegiatan pertama kami Kak, Gitu. kegiatan kayak gini sebelumnya nggak ada, cuman logistik aja. Terima kasih ya Kak udah ngelakuin kegiatan ini. Sama halnya juga di Sawang, mereka juga ternyata psikososial pertama yang dilakukan di Sawang itu kita, Mas Kozin dan teman-teman, sebelum teman-teman yang lain bersamai. Jadi mereka happy untuk main bareng kita. Iya, iya. Kemudian juga ada momen bercerita relawan ke anak-anak. Itu jadi salah satu momen berharga dimana kita nggak hanya menyalurkan logistik, Iya. tapi juga anak-anak, masyarakat, kita ajak berdiskusi dan juga berdialog. Nah, kalian kan udah kembali nih. Turun tangan masih berlanjut nggak sih program-program di sana? Nah, untuk turun tangan kita ada relawan yang masih stay di Aceh. Oke. Itu ada Bang Rial. Sekarang kita lagi jalanin program pos relawan. Post recovery kali. Iya benar, pos relawan, pos recovery. Di sana akan kita lakukan selama 1 bulan. Setiap weekend itu posisinya ada di Birun. Di Biren. Nanti yang di sana itu ada teman-teman dari TT Birun, Aceh Utara, Losmawe, Aceh, kumpul teman-teman untuk ngelakuin kegiatan. Ada kegiatannya kelas bareng anak-anak juga, psikososial. Selain itu ada juga bersih-bersih masjid, sekolah, bagi-bagi logistik dan beberapa aktivitas lain. Oke. Nah, artinya kan masih berlanjut nih. Kalau ada pejuang, penonton podcast pejuang yang mau berpartisipasi, gimana caranya? Nah, untuk teman-teman pejuang yang mau berpartisipasi, baik itu dari segi donasi ataupun sebagainya, itu bisa langsung kontak Iya. di Instagram kita turun tangan ataupun tim partnership. Tapi kalau misalnya ada yang memang di lokasi di Aceh, itu boleh banget nanti berinformasi ke kita, nanti kita bisa sambungkan ke pos relawan. Pos yang Iya. turun tangan di sana ya, atau nanti di sini nih, cantumin di sini nih. Boleh. Ada alamatnya, rekeningnya gitu ya, supaya Siap. teman-teman yang mau mendukung perjuangan turun tangan, membantu korban di sana bisa kontribusi langsung. Nah, silakan teman-teman yang mau kontribusi, para pejuang ya. Dan selain sumbangan jangan lupa subscribe podcast pejuang ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Dari saya selaku Putri Aceh juga. Oh iya, Mas kamu Kozin. Aceh ya? Iya, Iya saya iya Aceh. benar-benar. Lahir dan besar di Aceh. Ini jadi salah satu momen yang nggak pernah terduga sebelumnya. Ada di tahap posisi yang sama seperti di tahun 2004. Iya, tsunami. Iya, melihat langsung kondisinya bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Saya pertama kali mengucapin makasih banyak dulu untuk seluruh masyarakat Indonesia ataupun di luar sana yang udah saling tolong menolong, warga bantu warga, sangat mengapresiasi hal tersebut karena jujur banyak orang-orang, pengalaman saya pribadi Mas, itu teman-teman pada nanya gimana keluarga di sana, aman gak, kondisinya gimana, dan itu terus berulang kali. Jadi saya merasa terima kasih sudah saling peduli teman-teman pejuang di luar sana, yang ketika kita ada bencana kita tidak sendiri, tapi banyak teman-teman yang apa yang bisa kita lakukan gitu. Banyak hal-hal semangat-semangat, dorongan juga, bantuan-bantuan yang dilakukan, bahkan gak hanya melalui online tapi juga secara offline udah turun langsung ke lapangan, bener-bener seluruh yayasan, NGO, lembaga hadir di Aceh untuk bener-bener apa yang bisa kita bantu kita bantu. Ya, kita itu beruntung ya karena masyarakat kita tadi kan dibilang pemerintahnya kurang sigap, tapi masyarakat kitanya itu apa ya, gegap gempita membantu ya. Bahkan yang misalnya tidak kirim donasi, kirim barang kan gitu ya. Teman-teman kan masih terima barang juga ini di posko kan gitu ya. Nah, kalau keluargamu sendiri kena dampak nggak? Nah, untuk keluarga saya sendiri itu kebetulan posisinya nggak terkena secara langsung, Mas Kozin, jadi alhamdulillah aman. Di daerah keluargamu di Kabupaten Aceh Jaya. Oh, jadi nggak kena daerah, bukan daerah banjir ya? Keluarga inti itu memang terdampak. Update-nya juga di Aceh itu ketika bencana, seluruh wilayah di Aceh itu akses internet sama listriknya itu benar-benar on off. Jadi memang ada yang mati total, ada yang jaringan juga nggak stabil, sempat khawatir juga awalnya kayak nggak terhubung ke keluarga. Jadi itu emang seluruh Aceh. Seluruh Aceh, walaupun daerah nggak kena banjir, kena dampak gitu.
sempat jadi obrolan juga kayak oke nggak terdampak banjir tapi terdampak secara jaringan listrik juga gitu untuk Oke. keluarga inti dan teman-teman di sekitar sana. Tapi Hmm. kalau ada beberapa juga keluarga besar itu Hmm. ada yang terdampak di beberapa kabupaten, tapi alhamdulillah juga uh, tidak menjadi korban Hmm. yang serius. Olip mungkin sebelum di itu. Paling aku cerita aja kali ya Mas Hmm. ya. Aku ngerasa ketika kemarin kita mau kirim bantuan untuk warga di Sumatera, aku ngerasa itu segalanya tuh dipermudah. Mulai dari aku waktu hari Sabtu, aku masih ingat banget waktu hari Sabtu itu Big Check itu baru selesai Mas dibuat. Itu Apa? Big Check itu untuk mitra kita. Oh. Big Check itu jam 8 malam. Terus aku harus ngeprint, aku ada aku kebagian untuk ngeprint Big Check itu kan Mas. Itu aku ngeprint itu jam 11 malam Mas. Itu aku nyari ke tempat print-printan di daerah Tangerang Selatan, di Ciputat itu tutup semua Mas. Semua jam 11 Iya, malam. aku dianterin sama driver ojol. Iya. Terus aku cerita kalau, Pak tolong anterin saya ya, nyari tempat print-print. Jadi lagi Mbak Mas, tolong anterin saya Pak untuk cari tempat print-printan, soalnya ini Urgen saya gitu ya. saya besok harus berangkat ke Aceh, ke Medan. Aku cerita kayak gitu sama bapaknya. Oh, untuk ini ya Kak ya, untuk korban di Sumatera ya Kak ya. Iya Pak, tolong anterin saya Pak untuk cari tempat print-printan, soalnya besok saya harus berangkat pagi, takut nggak dapet tempat print-printan. Terus aku ngerasa kalau bapaknya tuh bener-bener bantu aku ya. Mas. Tahu Ben kamu mau ke Sumatera iya itu ya. Mas, karena tahu aku mau ke Sumatera, jadi bener-bener dianterin sampai Jakarta Selatan, Ya Allah. nyari Snappy, tempat print-printan, Iya. dicariin. Itu dia cuman minta berapa coba Mas, 30.000. Oh. Dia kasih 30.000 aja, harusnya tuh sampai 150 Mas. Oh. Dari Ciputat Iya. ke Jakarta Selatan, terus balik lagi ke kosan aku. Terus langsung di akhir, sukses ya Mbak, besok ini implementasinya ke daerah Sumatera, ke Aceh, semoga bisa bantu warga di sana. Itu bentuk kerelawanan tukang ojek tuh. Iya Mas, Iya. kayak ya Tuhan, maksudnya kemarin juga kita ketika menyalurkan donasi itu juga banyak banget rintangannya Mas. Ada harusnya plan A harus dipindah ke plan B, malah harus pindah ke plan C juga. Tapi puji Tuhannya tuh banyak yang bantu juga, dan segalanya tuh dimudahkan sama yang di atas. Iya, Aku iya. merasanya kayak gitu. Jadi kita bisa menyalurkan donasi, kita bisa main sama anak-anak. Terus aku juga terenyuh ketika waktu di Sawang itu Mas, ada warga yang bilang, Kak terima kasih banyak ya udah ngajak anak-anak main, karena memang di sini itu anak-anak dan binatang itu pada trauma Mas karena banjir. Iya. Di situ juga aku mau nangis juga, kayak aku nggak berhak untuk nangis karena mereka yang berhak Yang untuk harusnya nangis. nangis. Iya. Iya, malah aku kayak merasa malu ketika Iya. aku nangis gitu. Iya, terima kasih sudah diajak main. Iya, terima kasih udah Betapa diajak. ngajak main buat anak-anak di saat Iya bencana Mas, itu penting sekali ya. iya Mas. Salah satu bapak itu bilang kalau mereka trauma, mereka nggak pernah diajak main ketika setelah Iya. Bencana. Iya, fokusnya kan logistik pasti kan, Iya. makanan, Dan pakaian. aku merasakan ketika anak-anak di Aceh itu diajak main sama Syarifah, diajak main sama Fitra, mereka bener-bener semangat banget Mas. Langsung mereka tuh ke lapangan, mereka Iya, nyanyi iya. bareng, Iya. baca dongeng, terus nari. Iya. Bener-bener mereka kayak terhibur dengan kehadiran teman-teman relawan. Oke. Karena memang setrauma itu Mas, sampai mereka emang yang bener yang dibilang sama Syarifah, mereka nggak mau tinggal lagi di sana karena trauma itu. Oke, nah itu teman-teman pejuang semuanya, cerita dari dua di antara sekian ratus, sekian ribu relawan, ya, anak-anak muda yang langsung terjun ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera. Dan kita bangga, bangsa ini bangga karena masih punya pejuang-pejuang seperti mereka yang selalu peduli dengan
sesama anak bangsa yang sedang terkena musibah. Kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan hadapi. Hadapi.